Surat terakhir. Anya tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti puisi yang tak selesai. Penuh jeda, retakan, dan perih yang menggantung. Ia duduk di samping jendela rumahnya yang terlalu sunyi. Jari-jarinya menggigil, hatinya kosong. Di hadapannya, dunia terus berjalan. Tapi di dalam dirinya, waktu seolah membeku di detik ketika ia kehilangan satu-satunya alasan untuk bertahan, Raka. Segalanya bermula di sebuah kota kecil, jauh dari bising dan kebisingan dunia. Rumah mereka berdiri sederhana di tepi hutan pinus yang sunyi, tenang, dan penuh cinta. Di sanalah Anya dan Raka membangun mimpi mereka satu persatu. Mulai dari ubin yang dipilih bersama, hingga bunga-bunga di pekarangan yang mereka tanam berdua, Raka adalah pria yang jauh dari sempurna. Ia ceroboh, pelupa, bahkan tak mampu memasak mie instan tanpa menciptakan kekacauan di dapur. Tapi Raka memiliki sesuatu yang tak dimiliki pria lain. Kemampuannya mencintai seperti dunia, tak berisi siapa-siapa kecuali perempuan yang dicintainya. Dan itu adalah Anya. Setiap pagi, Raka akan mengeluh tentang kopi yang terlalu pahit, namun tetap menghabiskannya dengan senyuman. Anya, sambil menyiapkan sarapan, akan mengoceh tentang gosip tetangga. Dan Raka akan berpura-pura tertarik demi melihat istrinya tertawa. Malam mereka tenang dan hangat, duduk di teras mendengarkan hujan, atau sekadar berdiam sambil menggenggam tangan. Namun, bahagia mereka perlahan memudar, tergerus oleh sesuatu yang tak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Anya mulai sering merasakan nyeri di perutnya. Awalnya ia menyangka itu hanya gangguan lambung, tapi rasa sakitnya makin dalam dan tak wajar. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, ia pergi memeriksa keluhan yang ia rasakan ke dokter. Hasil pemeriksaan membuatnya limbung. Ia divonis gagal ginjal stadium lanjut. Hidupnya diperkirakan hanya tinggal 1 hingga 2 tahun. Kecuali ada donor ginjal. Ia tak ingin menghancurkan dunia Raka dengan kabar itu. Raka baru saja mendapat pekerjaan tetap di bidang konservasi hutan, pekerjaan yang ia impikan sejak lama. Kala itu, hidup mereka sedang indah-indahnya. Maka Anya membuat pilihan paling menyakitkan. Ia akan menjauh. Ia akan membuat Raka membencinya. Ia mulai menolak disentuh. Berpura-pura tertarik pada rekan kerja pria. Pulang larut malam. Dan melupakan ulang tahun Raka dengan alasan sibuk. Tapi di balik semua itu, ia selalu menangis sendirian di kamar mandi. Memeluk handuk bekas Raka, berharap Tuhan menarik semua kepedihan itu. Namun yang tak ia sangka, Raka justru semakin mendekat. Raka mulai menyiapkan sarapan. Ia mengingatkan agar Anya makan. Kadang, ia hanya berdiri di depan pintu kamar. Tak berkata apa-apa, selain kalimat sederhana yang menusuk, "Aku tetap di sini, meski kamu berubah." Suatu malam, Raka menemukan Anya tergeletak di lantai kamar mandi dengan tubuh lemas dan mata sembab. Ia tak banyak bertanya, ia hanya memeluk erat tubuh Anya. Dan ketika Anya bertanya pelan, "Kenapa kau tetap bertahan?" Jawabannya membuat Anya runtuh. "Karena kau rumahku, walau retak, walau dingin, kau tetap tempatku pulang." Malam itu, Anya hampir mengatakan keadaan yang sebenarnya. Tapi ia terlalu takut. Ia hanya menangis dalam pelukan Raka. 2 bulan berikutnya menjadi mimpi buruk. Saat itu, tubuh Anya semakin lemah. Berat badannya turun drastis. Ia sering muntah, kerap lelah, dan nyeri di bagian perut menjadi teman sehari-harinya. Ia bolak-balik seorang diri ke rumah sakit, hanya untuk menyembunyikan
semuanya dari Raka. Ia menahan sendiri rasa sakit itu tanpa ada tangan yang menggenggam, tanpa ada suara doa di telinganya. Hanya sunyi, mesin medis, dan aroma antiseptik yang menemaninya. Sampai suatu hari, tubuhnya menyerah. Ia tak sadarkan diri di ruang tunggu rumah sakit. Dokter menghubungi nomor darurat yang tertera di formulir Anya. Dan dalam waktu singkat, Raka datang secepat cahaya. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tak bertanya, ia tak marah. Ia hanya memeluk Anya seolah mencoba mencegahnya lenyap. Sejak hari itu, Raka tak lagi pulang ke rumah. Ia tidur di kursi rumah sakit. Ia menyuapi Anya, mencatat jadwal obat, bahkan membaca buku cerita sebelum tidur Anya. Seandainya aku tahu lebih awal, aku bisa melakukan lebih. Bisik Raka suatu malam. Kamu sudah melakukan segalanya, jawab Anya, menatap mata suaminya yang penuh kesedihan. Anya yang sudah mengetahui waktunya yang tak lama lagi, memanggil ibu mertuanya. Di taman kecil rumah sakit, dengan tangan gemetar dan suara hampir tak terdengar. Ia meminta hal yang paling sulit, agar ibu Raka mencarikan perempuan baik untuk anaknya setelah ia tiada. Sang ibu menangis lama. Kamu pikir ibu bisa mencari pengganti kamu di hati Raka? Tapi Anya terus memohon. Dan akhirnya, dengan berat hati, sang ibu menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan muda bernama Salma datang. Sopan, lembut, dan penuh empati. Anya mengajarinya hal-hal kecil. Kopi kesukaan Raka, cara menyetrika bajunya, kebiasaannya saat tidur, dan yang lainnya. Salma mendengarkan dengan sabar. Tapi Raka, ia tak pernah benar-benar menganggap Salma. Berhenti, datang, bentak Raka suatu malam kepada Salma. Aku hanya mau Anya. Anya pun menangis mendengarnya. Ia ingin dibenci Raka, tapi Raka tetap mencintainya dengan seluruh sisa cinta yang ia punya. Suatu hari, di tanggal 5 Mei, di mana hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Anya. Ia mengenakan gaun putih yang dulu dipakai saat makan malam pertama mereka sebagai suami istri. Tangannya bergetar. Napasnya pendek, tapi ia ingin terlihat cantik untuk terakhir kalinya di depan Raka. Kemudian ia mengirim pesan, "Pulang lebih cepat ya, aku tunggu di rumah." Raka pun membalas, "Oke, aku bawa kejutan. Tunggu aku ya sayang." Anya kemudian menyiapkan makan malam seadanya. Ayam bakar favorit Raka. Meski bumbunya tak sepekat dulu. Ia duduk menunggu dari jam 6, jam 7, jam 8, tapi bayang Raka pun belum terlihat. Tepat jam 9, telepon milik Anya berdering. Telepon itu berasal dari rumah sakit. Anya mendapat kabar yang seakan membuat bumi berhenti berputar. Seakan hatinya hancur dihantam palu raksasa. Raka mengalami kecelakaan. Ia ditabrak mobil saat menyeberang jalan. Di tangannya ada sekotak coklat dan setangkai mawar yang ia genggam erat. Di dalam ambulans, dengan nyawa yang tersisa beberapa menit, ia berkata lirih, "Setelah aku mati, tolong berikan ginjalku kepada istriku agar dia tetap hidup." Setelah itu, segalanya hancur. Dunia seperti pecah menjadi serpihan yang tak mungkin bisa dikumpulkan kembali. Bersamaan dengan pemakaman Raka, Anya pun memasuki ruang operasi, melaksanakan amanah sang suami. Ia mengikhlaskan semuanya, meskipun ia tak sempat mencium, memeluk, dan mengucapkan kata maaf di depan jenazah Raka. Anya bertahan.
Karena ginjal Raka kini hidup di dalam tubuhnya, di dalam setiap detak jantungnya. Beberapa hari kemudian, Ibu Raka datang. Di tangannya ada setangkai mawar, coklat dan secarik kertas biru, berlumur noda darah kering. Surat terakhir dari suaminya. Anya membuka dan membacanya perlahan. Sayang, selamat ulang tahun. Maaf aku telat, atau bahkan aku tak mampu hadir. Aku tahu saat ini kamu sedang menyiapkan makan malam yang kamu buat dengan susah payah meski sakit. Aku mencintaimu dengan seluruh hidupku. Dan jika aku harus mati agar kamu tetap hidup, maka aku akan memilih itu tanpa ragu. Jangan pernah merasa bersalah. Jangan pernah merasa sendiri. Karena separuh aku kini hidup dalam dirimu. I love you, Raka. Sejak saat itu, setiap napas Anya adalah warisan dari cinta Raka. Setiap langkahnya adalah detak jantung Raka yang hidup di dalam dirinya. Ia tak hanya berjalan bersama sebuah kehilangan, tapi juga bersama cinta yang tak pernah benar-benar mati, hanya saja berganti wujud. Dan ketika waktunya tiba, ia hanya ingin satu hal, dikuburkan di sebelah makam suaminya, agar sekali lagi mereka bisa berbaring bersama, berdampingan selamanya.